Halo semua, apa kabarnya? Semoga kita tetap sehat dan tetap aman di dalam lindungan Tuhan. Nah, hari ini kita kembali lagi di ibadah online JC. Bagi teman-teman yang ingin tahu seputar informasi ibadah JC, kalian bisa kunjungi Instagramnya JC Wongkito. Dan kami juga mengundang teman-teman sekalian bisa ikut menara doanya JC setiap hari Sabtu pukul 7 malam via Zoom. Kalian bisa hubungi mentor kalian masing-masing. Untuk menara doanya GBI diadakan sehari Selasa sampai Jumat. Bagi teman-teman yang ingin didoakan atau butuh dukungan doa, kalian bisa tulis pokok doa kalian lalu DM ke Instagramnya JC Wongkito atau Instagramnya Steffi Gracia. Dan bagi teman-teman yang rindu untuk menabur atau ingin memberikan persembahan, kalian bisa transfer ke rekeningnya GBI. Nah, minggu ini temanya berbicara tentang cerita damai, sejahtera. Nah, disingkat yaitu Cermai. Yang akan dibawakan oleh salah satu mentor JC, yaitu Gilbert. Nah, dari tema ini saya mau bagiin satu ayat ada di ayat Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Sebelum kita ke sesi selanjutnya, saya mau mengajak kalian untuk berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hidup kami ya Bapak, kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bisa beraktivitas Tuhan sampai sekarang ya Tuhan. Biarlah Tuhan apa yang kami kerjakan Kau berkati ya Tuhan sesuai dengan rencana-Mu ya Bapak. Tuhan, Kau berkati juga setiap keluarga kami Tuhan. Kau berikan damai sejahtera Tuhan. Biarlah damai sejahtera ada di setiap keluarga kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan Kau berkati juga Indonesia Tuhan. Biarlah Tuhan kami dapat beraktivitas kembali semula ya Bapa. Biarlah Tuhan Indonesia Kau pulihkan lagi ya Tuhan secepat mungkin ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk Gilbert ya Tuhan akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah apa yang ia sampaikan Tuhan menjadi rema bagi kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami dapat terapkan di kehidupan sehari-hari Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Haleluya, amin. Shalom JC, kalian semua boleh bangkit berdiri. Yuk kita mau muji Tuhan sama-sama. Your faithful waits within the future. My dreams are small compared to yours. Why should I worry about tomorrow when I know that all I gotta do is trust you, Lord. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, I know you will work it out for me. Everything will be alright. Behind the scenes and in the details, you planned the perfect way for me. I'll put a tail upon the road and certain things, when all I gotta do is look to you. Yeah, all I gotta do is look to you. Every little thing's gonna be alright. Every little thing's gonna be just fine. Whether I can see it now, whether you will work it out for me. Every little thing, everything will be alright. Every little thing, everything will be alright.
sini. Ku percaya kau ada bagiku. Kami sembah kau, Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya kau ada bagiku. Tak usah ku takut, sebab kau sertaku. Tak usah ku bimbang, kau di dalamku. Tak usah ku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat,
Makasih ya Bapa, makasih ya Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami ya. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan. Biarlah hadirat-Mu ada di tempat ini ya Tuhan. Kami mau beri yang terbaik untuk Engkau ya Tuhan, lewat setiap penyembahan kami ya Tuhan. Teman-teman kalian boleh nyembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan. Thank you, Lord. Kami sembah Kau Tuhan. Glory bagimu, glory bagimu, Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan nama-Mu. Glory bagimu. Thank you, Lord. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat,
selalu setia berada di samping kami ya Tuhan. Kami tahu ya Tuhan, Engkau gak akan pernah meninggalkan kami ya Tuhan. Bahkan dalam keadaan terburuk kami sekalipun ya Tuhan, Engkau selalu menyertai kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, terima kasih ya Tuhan. Biarlah ibadah pada hari ini ya Tuhan dapat menjadi berkat bagi setiap kami ya Tuhan. Biarlah setiap firman Tuhan yang akan disampaikan dapat menjadi kekuatan yang baru dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom semuanya, apa kabarnya? Saya berharap kita semua selalu dalam keadaan baik-baik saja. Dan saya pun percaya bahwa kita semua akan selalu dalam keadaan sehat dalam lindungan Tuhan. Amin. Minggu ini kita masih di dalam satu rangkaian tema besar kita, yaitu Fruitful Character, yang juga merupakan tema tahunan kita Junior Church di tahun 2020, yaitu Fruitful. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, saya berharap kita semua dapat menerima firman Tuhan ini dengan sukacita, dan bahkan benih firman Tuhan itu dapat tumbuh dalam hati kalian dan dapat berbuah. Nah, kita akan bahas mengenai buah roh. Buah roh itu ya udah pasti pemberian dari Tuhan. Tuhan yang memberi benih, dan kita yang dipercayakan untuk bertumbuh. Setiap tumbuhan yang bagus, kita percaya pasti mempunyai akar yang kuat. Karena akar itu yang menunjukkan seberapa jauh tumbuhan itu akan tumbuh. Nah, akar dari buah roh ini sama aja kayak hubungan kita dengan Tuhan. Sebagaimana kita tahu bahwa akar kita, hubungan kita dengan Tuhan, itu yang akan menunjukkan sejauh mana pohon kita akan bertumbuh. Buah roh mana yang akan bertumbuh dalam kehidupan kita. Maka dari itu, saya percaya bahwa kita semua harus menjaga hubungan kita dengan Tuhan agar kita bisa tumbuh dengan baik dan menghasilkan buah roh yang dapat dinikmati oleh banyak orang. Nah, kalau beberapa minggu lalu kalau kita udah bahas mengenai anggur, ayo gemar bersyukur, kita udah bahas tentang nangka, melangkah dalam kasih, dan minggu ini kita akan bahas buah cermai. Semuanya pasti udah tahu dong buah cermai, ya nggak? Ya, kepanjangannya itu cerita damai sejahtera. Ya, mungkin di masa-masa sekarang ini, mungkin situasi saat ini akan sulit sekali bagi kita untuk merasakan damai sejahtera. Apalagi kita yang masih muda, mungkin ada banyak mengalami perubahan di sisi sosial kita yang mungkin biasa kita sering hangout bareng teman kita, yang mungkin kita sering pergi ke gereja, dari sisi rohani kita mungkin turun, kita nggak mengalami damai sejahtera, kita mungkin jadi jarang ke gereja, yang biasa kita setiap minggunya kita ke gereja, beribadah bersama-sama untuk menyembah dan memuji nama Tuhan, dan mungkin semua itu berubah di situasi seperti ini. Nah, kita boleh saja menghadapi badai, bencana, dan lain-lain, tetapi kita masih tetap mempunyai damai sejahtera. Damai sejahtera bukan sebuah keadaan tanpa masalah, tetapi damai sejahtera adalah suasana hati, bahkan di tengah pergumulan sekalipun. Nah, karena jika kita damai sejahtera, maka kita akan merasakan aman. Gini, contohnya gini, waktu kalian udah selesai nih ngerjain ulangan, waktu kalian ngerasa, kok aku nggak bisa ya ngerjain ulangan tadi ya, waktu kalian nggak bisa berdamai dengan ujian kalian pun mungkin nggak akan merasakan aman. Nah, mungkin kalian akan berpikir, aduh nanti aku tuntas nggak ya, aduh nanti nilaiku bagus nggak ya. Tapi gini, waktu kalian ngerjain segala sesuatu di pendidikan kalian dengan damai sejahtera, di mana kalian percayain semuanya untuk Tuhan, saya percaya bahwa kalian pun akan merasakan aman. Tenang aja, tadi aku bisa kok ngerjainnya, tadi saya bisa kok ngerjainnya, ya mudah gitu doang ya. Secara garis besar ya seperti itu. Waktu kita merasakan damai, akan seperti kita akan merasakan aman. Nah gini, di Yohanes 14 ayat 27, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Di ayat ini ya secara nggak langsung Tuhan berkata sama murid-muridnya, Oke, murid, my student, aku akan tinggalkan kalian.
Yang berarti kita tahu bahwa waktu Tuhan ninggalin kita, kita percaya bahwa waktu Tuhan gak ada bersama kita, pasti akan ada selalu akan ada badai, akan ada banyak masalah yang pasti kita hadapi. Bahkan waktu kita berjalan bersama Tuhan pun, setiap masalah pun akan tetap terjadi. Tapi Tuhan percaya, Tuhan udah tinggalin damai sejahtera buat kita. Amin. Nah, damai sejahtera itu bukan datang dari dunia, tetapi yang datang dari Yesus seorang. Karena dikatakan, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Damai sejahtera itu adalah sesuatu yang disediakan oleh Tuhan seseorang buat kita. Nah, damai sejahtera yang ada dalam Yesus adalah damai sejahtera yang luar biasa. Amin? Ya, pasti amin dong yang di rumah. Dimana kita lihat sewaktu ia di atas kayu salib, damai yang ada dalam hidup Tuhan itu sangat amat luar biasa. Dimana waktu ia lagi sengsara, ia lagi disalib, ia masih bisa berkata, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Nah, damai sejahtera yang luar biasa itu diberikan Tuhan bagi kita, bagi murid-muridnya. Dan apa yang kuberikan tidak seperti apa yang dunia berikan kepadamu, kata Tuhan Yesus. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Gini, pada dasarnya setiap orang, bahkan kita, apalagi anak-anak muda, pasti butuh damai sejahtera. Semua orang di dunia ini mencari damai sejahtera. Nah, bahkan banyak orang pun berusaha melakukan apapun untuk terlihat menjadi orang yang damai. Terlihat ya dalam tanda kutip. Tapi banyak orang yang salah mencari tempat untuk mencari damai sejahtera. Mungkin kalian sering melihat nih di televisi, mungkin bagaimana kalian tahu banyak artis-artis muda yang udah terjerat narkoba. Waktu ditanya, kenapa alasannya seperti itu? Untuk menghilangkan stres. Semua orang mencari damai sejahtera. Bahkan banyak orang mencari dengan cara yang salah. Tapi gini, poin penting yang ingin saya bagikan hari ini, damai adalah sesuatu yang hanya datang dari Tuhan. Hanya Tuhan yang dapat menyediakan damai yang seutuh-utuhnya. Dunia mungkin cuma kasih senang, bahagia, atau damai yang sebentar. Dan bisa dikatakan bahagia itu palsu. Karena itu cuma sebentar datang, kita merasakan, oh oke, aku bahagia, aku senang sekarang. Tapi itu itu nggak long last. Nah, bahkan damai dalam dosa banyak terjadi. Maksudnya gini, waktu kita merasakan damai, tapi kita mendapatkan damai itu dengan cara dosa. Seperti yang tadi saya katakan, banyak artis muda dan bahkan saya pun berdoa semoga kita di sini nggak mencari damai yang salah dalam kehidupan kita. Kita masuk ke poin ya. Damai itu nggak sama dengan senang, nggak sama dengan bahagia. Senang itu sebuah kebahagiaan yang datang dari luar diri manusia. Contoh nih, misalkan saya dipuji oleh teman saya, Gilbert, kamu kok ganteng banget hari ini. Wah, bener nggak? Kadang suatu saat kita akan merasakan senang, kita akan merasakan bahagia, karena kita dapat sesuatu hal yang datang dari dunia ini. Nah, beda dengan hal yang namanya damai. Damai itu berbeda karena datangnya dari dalam diri kita. Contoh gini, waktu saya nih menghadapi masalah. Waktu saya sedang menghadapi masalah, tetapi gini, dalam diri saya selalu berkata, tenang, kita punya Tuhan. Saya punya Tuhan yang besar. Saya punya Tuhan yang sanggup untuk menyediakan damai sejahtera buat saya. Saya punya Tuhan yang baik, dan saya percaya apa yang terjadi dalam kehidupan saya, semuanya adalah baik. Dan semua itu udah direncanakan Tuhan sebelumnya. Nah, hal yang sering kita temui di kehidupan sehari-hari kita, itu kebanyakan senang atau bahagia. Yang mungkin semuanya datang dari luar kehidupan kita. Kita mungkin mendapatkan sesuatu yang dari luar, dan kita merasakan senang atau bahagia itu. Tapi Tuhan bilang gini, damai sejahtera kutinggalkan bagi kamu. Oke? Nah, kapan kita bisa beroleh damai sejahtera? Yang pertama nih, saya catat kita dapat dari ayat di Matius 6 ayat 33 dan Yesaya 32 ayat 17. Di mana poinnya berkata, ketika kita bisa mendahulukan Tuhan dan mencari kebenarannya, kita bisa beroleh damai sejahtera. Ya, di Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Dan di Yesaya 32 ayat 17, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Dalam versi New King James Version,
dikatakan gini, waktu kita hidup dalam kebenaran akan ada assurance forever dalam kehidupan kita. Atau bisa dikatakan gini, kita akan mempunyai kepastian atau jaminan selamanya. Jadi ketika kita mendahulukan Tuhan, ketika kita mencari kerajaannya dan mengejar kebenarannya, maka akan ada damai sejahtera yang hidup dalam kita, dan akan ada kepastian dan jaminan buat hidup kita. Gini, satu hal yang mau saya tekankan, kita semua jangan hanya mengejar damai sejahtera, tapi yang harus kita kejar tadi, kebenaran dan firman Tuhan. Karena kita tahu waktu kita mengejar kebenaran itu, damai sejahtera itu akan ada dalam kehidupan kita. Nah, kebenaran itu selalu berbicara tentang firman Tuhan. Bahkan Tuhan itu sendiri. Amin. Nah, saya beberapa tahun lalu, mungkin sekitar 1 tahun lalu, Hillsong Young and Free, semua udah pada tahu kan pasti Hillsong Young and Free, itu mengeluarkan sebuah lagu yang judulnya Peace. Itu di albumnya yang judul albumnya Tree. Nah, jadi penulis lagu ini itu 3 orang. Yang pertama Michael Fatkin, yang kedua Benjamin Hastings, dan yang ketiga Melodia Wagner. Nah, jadi waktu mereka lagi buat lagunya nih, mereka bercerita-cerita nih. Jadi waktu behind the lyric ada di videonya, mungkin kalian nanti mau nyari-cari. Waktu sesi penulisan, mereka tuh lagi bingung nih, apa yang mau kita tulis, lagu apa yang mau kita tulis. Jadi akhirnya mereka saling tukar cerita tentang kehidupan mereka. Nah, jadi satu orang yang tadi saya sebut, Benjamin Hastings, itu bercerita bagaimana istrinya divonis sebuah penyakit, dan ia pun gini, waktu setiap hari ia membaca firman Tuhan, ia terus mengenal siapa Tuhan ya. Mereka merasakan ada damai sejahtera. Benjamin Hastings dan istrinya pun merasakan damai sejahtera yang ada dalam hidup mereka. Meskipun mereka divonis sebuah penyakit, mungkin dalam kehidupan mereka ada banyak masalah yang datang. Mungkin mereka bisa saja berkata gini, Tuhan, kok aku udah setia melayanimu, aku udah banyak menulis lagu buat engkau, aku banyak menulis lagu rohani, banyak orang yang mungkin merasakan mukjizat, merasakan damai sejahtera, tapi kok kami masih merasakan masalah. Tapi enggak. Mereka terus kenal Tuhan, waktu mereka terus baca firman-Nya dan mereka menemukan kebenarannya itu, mereka merasakan damai sejahtera. Bahkan di saat situasi nggak bisa dimengerti oleh mereka sekalipun. Makanya liriknya berkata gini, there's a peace far beyond all understanding. Nanti kalau kalian mau dengar lagunya, kalian boleh cari di YouTube, di search, kalian boleh cari Peace Hillsong Young and Free. Nah, tadi di Yohanes 14 ayat 27 kita udah sama-sama baca, Tuhan udah tinggalkan damai sejahtera bagi kita. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur 46 ayat 10, dalam versi bahasa Inggris ya, New King James. Mungkin kalian udah sering dengar kata-kata ini di dalam lagu-lagu, be still and know that I am God. Damai sejahtera akan ada dalam hidup kita ketika kita mengenal siapa Tuhan kita, yaitu Yesus yang membawa damai itu sendiri. Amin. Amin. Nah, jadi poin yang pertama tadi, kita bisa dapat damai kalau kita mengejar Tuhan, mendahulukan Tuhan, dan mencari kebenarannya. Nah, setelah itu kita masuk poin yang kedua. Poin kedua yaitu, ketika kita mempunyai hati yang benar, maka kita bisa punya kehidupan yang damai. Loh, kok gitu kok? Misalkan kalian bertanya-tanya seperti itu. Tuhan mungkin mempercayakan benih buah cermai, ya, cerita damai sejahtera dalam kehidupan kita. Nah, makanya waktu Tuhan berikan benih itu ditanam dalam hati kita perlu jaga hati, kita perlu jaga pikiran kita, dan bahkan kita perlu jaga tindakan kita dengan cara hidup kudus, hidup benar dalam Kristus. Orang yang damai adalah orang yang bisa menjaga hati mereka untuk selalu mempunyai tujuan yang benar waktu ingin berbuat sesuatu. Bahkan di Amsal 4 ayat 23, ayat yang udah sering banget kalian dengar, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Oke? Jadi terlihat seseorang yang hatinya damai, seseorang yang bisa menjaga hatinya, di kehidupannya pun akan terpancar damai sejahtera. Saya percaya seseorang yang punya integritas dalam berbuat hal yang benar itu nggak akan kecewa sekalipun ketika perbuatannya tidak disukai oleh orang lain. Ia akan tetap damai, ia akan tetap merasa tenang karena percaya bahwa dalam kebenaran ada kedamaian yang udah disediakan datang dari Tuhan. Nah, jadi semua udah tahu ya bahwa hati kita memancarkan kehidupan kita. Jadi kalau kita bisa jaga hati kita dengan berbuat hal yang benar, hidup kudus,
maka akan ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Dan saya berdoa biarlah damai sejahtera itu bisa dinikmati oleh orang-orang sekitar kalian. Nah, di poin ketiga kita masuk bahwa kapan kita bisa beroleh damai sejahtera? Nah, kita bisa beroleh damai sejahtera ketika kita sadar bahwa apa yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik. Nah, oke. Kalian di Yeremia 29 ayat 11. Beberapa udah tahu ayatnya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Amin. Nah, saya mau cerita sedikit. Jadi ada seorang tokoh Alkitab, kalian udah sering dengar dari sekolah minggu, bahkan di GC pun mentor-mentor kalian mungkin udah sering bagiin. Ketika Ayub sakit, ya cerita tentang Ayub, istrinya berkata tuh di Ayub 2 ayat 9, masih bertekunkah engkau dalam kesalehanmu? Kutukilah Allahmu dan matilah. Di ayat 10-nya dikatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dengan bibirnya dengan berkata, apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk? Seringkali kita sebagai anak muda mencari damai yang salah ketika kita diberikan situasi yang sulit. Mungkin kita bisa mencari kedamaian dengan ngejek teman kita. Banyak di sekolah, mungkin kalian yang masih sekolah, mungkin kalian yang di tempat les, dimanapun kalian berada, anak-anak muda, itu banyak sekali yang mencari damai dengan mengejek temannya. Bener kan? Saya pun dulu waktu saya masa SMP itu lagi zaman-zamannya tuh yang ngatain, mungkin dalam tanda kutip yang nggak boleh kalian contoh, ngatain nama orang tua. Nah, biasa tuh waktu kita mulai ngejek orang lain, biasa tuh muncul kayak wah, kebahagiaan. Itu yang saya sebut tadi, kebahagiaan. Sesuatu yang datang dari luar diri kita. Oke? Nah, itu yang berbeda dengan damai yang datang dari Tuhan. Damai yang datang dari Tuhan bukanlah damai yang terjadi ketika setelah kita melakukan sesuatu yang menyenangkan hati kita karena dosa. Ya, terkadang kita semua udah tahu bahwa kebenaran bukanlah hal yang menyenangkan. Tetapi ketika kita bisa bersyukur atas apa yang terjadi dalam hidup kita, seperti Ayub tuh, dia katakan, apakah kamu mau menerima yang baik dari Tuhan tapi tidak mau menerima yang buruk? Nah, waktu kita bisa bersyukur bahwa semua yang diberikan Tuhan adalah yang terbaik, dari situlah saya percaya akan ada damai sejahtera yang ada dalam hidup kita. Jadi ini poin pentingnya. Kita sebagai anak muda, waktu kita mengenal bersyukur itu nggak membuat kita menjadi orang yang nggak berbuat apa-apa. Contohnya gini, ya aku bersyukur aja lah, Tuhan mau kasih aku apa, Tuhan punya rencana apa buat aku, ya aku bersyukur aja. Ya toh, yang penting aku bersyukur. Nah, nggak gitu. Tetapi kita harus berjuang akan sesuatu sehingga kita bisa bersyukur buat apa yang udah disediakan sama Tuhan. Nah, jadi gini, damai sejahtera adalah hal yang sulit untuk kita dapatkan. Bener kan? Yang tadi tuh, dari poin pertama, kita harus mencari kerajaan Allah dahulu, dan kita mengejar kebenarannya. Terus yang kedua, kita harus jaga hati. Dan yang ketiga, kita harus percaya dalam keadaan apapun Tuhan selalu berikan yang terbaik. Dan kita percaya 3 hal itu adalah hal yang sulit buat hidup kita. Bahkan damai sejahtera itu waktu kita udah dapet, gak cukup cuma sekali. Gak ada jaminan bahwa setelah kita beroleh damai sejahtera itu, kita akan selalu hidup dalam damai. Gak ada jaminan. Tapi gini, kita harus selalu jaga hati kita. Karena hati anak muda, apalagi kita nih, rapuh sekali hatinya. Makanya benih buah cermai, buah damai sejahtera itu harus kita jaga biar bertumbuh, biar berbuah setiap hari. Bahkan murid Yesus yang tadi tuh di Yohanes 14 ayat 27 udah dikatakan, Yesus berkata sendiri kepada muridnya, damai sejahtera kutinggalkan bagimu. Tapi gini, di Yohanes 20 ayat 19 sampai 21. Jadi waktu murid-muridnya lagi ketakutan tuh, mereka bersembunyi di dalam rumah karena mereka bersembunyi dari orang-orang Yahudi. Tiba-tiba Yesus menampakkan dirinya lalu berkata, damai sejahtera bagi kamu. Padahal sebelumnya Tuhan Yesus sudah katakan, sebelum ia pergi, ia katakan bahwa damai sejahtera akan kutinggalkan bagimu. Saya percaya waktu Tuhan Yesus sudah katakan itu kepada muridnya, murid-muridnya pasti merasakan damai. Murid-muridnya pasti percaya bahwa Tuhan Yesus ada dalam hidup mereka, ada dalam hati mereka, dan mereka pun merasakan damai. Tapi damai itu susah untuk dijaga. Oke? Nah, makanya kita sebagai anak muda, kita harus selalu jaga hati kita. Bahkan murid Yesus pun sulit, oke? Nah, apalagi kita. Saya percaya dengan bantuan Tuhan, dengan bantuan mungkin mentor-mentor kalian,
kita semua bisa punya damai sejahtera dalam hati kita. Karena damai itu sulit didapat dan mungkin mudah hilang. Nah, di saat dunia seperti ini, dunia tuh sedang berusaha untuk merampas damai sejahtera yang ada dalam diri kita. Nah, bahkan ketika damai kita hilang, ada banyak hal yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Yang pertama, salah satunya, kita bahkan bisa menjadi orang yang mudah baperan. Iya, anak-anak muda pasti banyak tuh yang baperan. Ya, tapi baperan gini, ketika hati kita lagi nggak merasakan kedamaian, hal sekecil apapun bisa membuat kita menjadi emosi. Contoh nih, hal kecil nih yang mungkin banyak dirasakan oleh anak-anak muda. Ketika mungkin kalian udah sekolah, pagi-pagi berangkat ke sekolah, terus di sekolah udah capek, udah belajar, terus kalian mungkin dibully di sekolah, mungkin kalian menghadapi masalah di sekolah, mungkin nilai kalian lagi apes, ya mungkin kalian lagi nggak baik lah situasinya. Waktu hati kalian lagi nggak merasakan damai, terus kalian tiba-tiba pulang ke rumah nih. Waktu kalian sampai rumah, Mi, Mama, oke, mau makan dong. Ya, ini mungkin ceritanya kayak ini nih khotbahnya Ko Ricardo 2 minggu lalu. Jadi waktu kalian pulang, kalian mau makan nih, kalian udah pulang, rencana mau makan dengan hati kalian yang mungkin lagi nggak beres. Kalian lagi nggak merasakan damai, kalian pulang, tiba-tiba waktu kalian buka tudung saji, ya kok nggak ada makanan. Nah, ada banyak hal yang bisa terjadi setelah itu. Ketika hati kita nggak damai, seringkali kita emosi. Bener kan? Ya, saya nggak usah tanya siapa yang pernah terjadi dalam kehidupan kalian kan, hal seperti itu. Nah, di dalam kehidupan saya pun sering terjadi itu. Waktu saya SD, bahkan waktu saya SMP pun saya masih sering kayak gitu. Waktu hati lagi kacau, datang masalah sedikit, kita jadi orang yang baperan, dikit-dikit perasaan emosi, dikit-dikit mau marah. Nah, selain kita mudah baperan, yang kedua kita bisa menjadi orang yang mudah kecewa dan putus asa. Nah, kita harus ingat dalam kehidupan kita, dalam situasi apapun, kita punya Tuhan yang ada dalam diri kita, dan kita pun percaya bahwa roh yang ada dalam diri kita itu lebih besar daripada apa yang ada di luar diri kita. Nah, jadi waktu sesuatu datang dalam kehidupan kita, mau cabut, waktu kita lagi nggak damai sejahtera, waktu hati kita lagi kehilangan damai, tiba-tiba sesuatu hal yang nggak baik datang dari luar, kita harus percaya Tuhan yang ada dalam diri kita itu lebih kuat, lebih besar daripada apa yang datang dari luar. Dan kita pun harus tahu bahwa kita harus jaga hati kita. Nah, yang ketiga, waktu damai itu hilang dalam kehidupan kita akan selalu berpikir negatif. Ya, dengan energi anak muda yang mungkin gak terbatas, yang anak muda maunya gerak kesana kesini, anak muda bisa jadi orang yang berbahaya, bahkan buat dirinya sendiri. Makanya nggak heran banyak anak muda yang kalian boleh search, banyak anak muda yang bunuh diri karena kehilangan harapan. Waktu mereka nggak ada damai sejahtera, waktu mereka nggak merasakan kedamaian yang datang dari Tuhan, mereka bisa menjadi berpikir hal yang negatif, dan bahkan energi anak muda, tenaga anak muda yang sangat besar itu bisa mencelakai dirinya sendiri. Oke, nah kita coba ringkas lagi ya dari awal. Jadi gini, seseorang yang punya damai dalam dirinya akan selalu punya kebenaran. Benar kan? Karena waktu ada kebenaran akan ada timbul damai sejahtera dalam kehidupan kita. Seringkali kita dengar bahwa apa yang terjadi dengan diri kita besok itu berbicara tentang keputusan yang kita ambil hari ini. Jadi besok kita mau makan apa, ya itu apa yang kita beli hari ini. Nah gitu, itu secara kasarnya. Nah, orang benar adalah orang yang bisa mengambil keputusan yang tepat bahkan dalam situasi sulit apapun. Mungkin kalian udah sering dengar nih, jangan ambil keputusan waktu kalian lagi marah, jangan ambil keputusan waktu hati kalian lagi nggak beres. Nah itu benar, karena waktu hati kalian lagi nggak baik, nggak ada damai sejahtera, keputusan yang kalian ambil bukan keputusan kebenaran. Karena gini, banyak orang yang terlihat damai sekalipun sering salah ngambil keputusan. Bener kan? Jadilah orang yang damai agar kita tuh bisa mengambil keputusan yang tepat buat kehidupan kita. Kenapa bisa tepat? Karena baik lagi gini, damai yang datang dari Tuhan bukanlah damai yang datang dari dunia. Bukan damai yang datangnya cuma senang sesaat, cuma senang palsu, cuma bahagia palsu. Nah, maka dari itu kita percaya keputusan yang kita ambil adalah yang terbaik. Nah, balik lagi ke poin yang ketiga tadi. Kalau kita bisa percaya bahwa apa yang datang dari Tuhan itu adalah hal yang terbaik, maka kita bisa beroleh damai sejahtera. Baiklah, saya akan tutup
bahwa damai sejahtera itu akan ada ketika kita bisa percaya sepenuhnya pada kehendak Tuhan. Nah, jadi saya berdoa, saya percaya bahwa kita sebagai anak muda harus berusaha untuk beroleh damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan, bukan damai sejahtera yang datang dari dunia. Karena kita tahu damai sejahtera yang datang dari Yesus adalah damai sejahtera yang luar biasa. Bener kan? Apa yang udah Yesus contohkan buat kita, itulah damai sejahtera yang datang dari Yesus. Nah, saya akan tutup dalam doa. Mari kita satukan hati. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur bahwa di online service kali ini Tuhan, kami udah boleh dengerin firman-Mu, benih buah cermai Tuhan, benih buah cerita damai sejahtera yang udah Kau tanam dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, biarlah Tuhan benih itu dapat berbuah, dan kami percaya Tuhan, buah itu nggak hanya berbuah pada saat musimnya, bahkan di waktu nggak lagi musimnya pun kami percaya waktu kami bersama Engkau, benih buah damai sejahtera itu akan selalu tumbuh. Dan biarlah kami terus merasakan damai sejahtera yang datang daripadamu dan bukan damai sejahtera yang datang dari dunia ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami harus terus mencari firman-Mu Tuhan, kami harus terus mencari kebenaran-Mu Tuhan, kami harus terus jaga hati kami Tuhan, dan kami harus selalu bersyukur, dan kami harus selalu percaya Tuhan terhadap rencana-Mu Tuhan, karena kami tahu Tuhan semua yang datang daripadamu adalah hal yang terbaik Tuhan. Karena apa yang udah Kau rencanakan Tuhan dalam kehidupan kami adalah rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Tuhan. Dan kami tahu Tuhan, hari depan kami adalah hari depan yang penuh harapan waktu kami terus bergantung kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap benih firman yang ditabur ini Tuhan dapat kami lakukan Tuhan dengan bantuan Roh-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Roh-Mu terus menuntun kehidupan kami Tuhan. Kau firman-Mu yang akan jadi pelita buat kehidupan kami. Kau yang ajar kami Tuhan di masa-masa seperti ini Tuhan. Biarlah Kau yang terus buat kami semakin tekun belajar, tekun membaca firman-Mu. Kami tutup Tuhan ibadah hari ini Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Gimana sharing firman dari Kak Gilbert tadi? Wah, ngajarin hal yang luar biasa ya. Teman-teman, saya punya parfum nih kesukaan saya. Warnanya memang seperti air biasa, tetapi wanginya membuat terpesona. Nah teman-teman, sebelum pandemi ini terjadi, saya selalu pakai parfum agar tetap wangi ketika keluar rumah. Dan supaya orang di dekat saya nggak kena bau keringat. Jadi ceritanya, ada satu hari saya pergi tapi lupa semprot parfum, jadi bau keringat deh. Nah, level up hari ini saya ambil dari ayat Matius 5 ayat 9, yaitu berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Nah, dari ayat ini kita paham bahwa kalau hidup kita membawa damai buat orang lain, kita adalah orang yang bahagia. Kenapa? Karena kita disebut anak-anak Allah. Begitu pula dengan kita. Damai itu sumbernya dari dalam hati, mengalir keluar. Artinya damai yang ada dalam kita itu wangi seperti parfum. Orang lain di sekitar kita bisa mencium wanginya, damai sejahteranya bisa terasa oleh orang lain. Dan pertanyaannya, apakah orang lain sudah bisa mencium damai sejahtera di dalam kamu? Nah, sekian level up saya pada hari ini. Semoga terberkati dan happy Sunday. Teman-teman, kita sudah selesai ibadah JC. Saya berdoa dimanapun kita berada, kita boleh diberkati Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Mari angkat kedua tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Teman-teman, terimalah berkat, kasih dan sukacita dari Tuhan Allah kita yang akan membuat engkau terus naik dan tidak akan pernah turun, yang akan membuat hidupmu terus berbuah dan terus diberkati di dalam Tuhan. Mulai dari hari ini dan sampai Tuhan Yesus datang dan sampai selama-lamanya. Yang sudah terima berkat dari Tuhan sama-sama kita sorakan. Amin.